Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan serta keselamatan agar terhindar dari virus yang sedang mewabah di negara kita ini ataupun di kota kita ini ataupun di daerah kita. Nah, tak lupa pula sama-sama kita berdoa agar kiranya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali berkumpul bersama-sama belajar bersama di sekolah tercinta kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang unsur-unsur pembangun teks narasi atau cerita imajinasi dan bagaimana menceritakan kembali teks narasi atau cerita imajinasi. Oke, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami unsur-unsur pembangun teks narasi, dan yang kedua adalah peserta didik mampu menceritakan kembali teks narasi. Oke, kita masuk kepada pembahasan unsur-unsur pembangun teks narasi atau cerita imajinasi. Unsur yang pertama yaitu adalah tema. Nah, pasti kalian udah pernah dengar kan kata tema? Tema ini biasa kita temukan dalam sebuah cerita. Nah, kali ini tema menurut Stanton dalam Nurgiantoro tahun 2000 halaman 70 adalah makna sebuah cerita yang secara khusus menerangkan sebagian besar unsurnya dengan cara sederhana. Di sini maksudnya kalian telah membaca sebuah teks narasi atau cerita imajinasi yang terdiri dari beberapa paragraf atau bahkan lebih dari 10. Nah, dari cerita yang sudah kalian baca itu, kalian ambillah sebuah tema atau sebuah kalimat yang mewakili cerita tersebut. Itulah yang bisa disebut sebagai tema. Nah, yang kedua adalah tokoh. Tokoh dalam cerita menunjuk pada orangnya atau pelaku cerita. Penokohan atau perwatakan menunjuk pada penempatan tokoh-tokoh tertentu dengan watak-watak tertentu dalam cerita. Maksudnya tokoh ini adalah, kalian pernah dengar gak cerita atau pernah membaca tidak cerita Timun Emas? Nah, cerita tentang Timun Emas ini bisa juga disebut sebagai teks narasi atau cerita imajinasi. Kenapa, Bu? Karena di dalam cerita Timun Emas ada terdapat unsur-unsur imajinasi atau unsur fiksi. Nah, hubungannya dengan tokoh apa, Bu? Ya, jadi dalam cerita Timun Emas ini, si penulis menunjukkan bahwa si Timun Emas ini adalah sebagai tokoh. Artinya tokoh ini adalah yang memerankan atau yang melakonkan sebuah cerita. Nah, kalau ada cerita tapi nggak ada tokohnya kan aneh terkadang. Kita bingung cerita itu mengisahkan apa, tentang siapa. Makanya unsur dari sebuah cerita biasanya ada tokohnya. Nah, tokoh dalam teks narasi itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, tokoh utama atau sentral. Di sini maksudnya tokoh utama atau sentral ini adalah tokoh yang paling sering dibicarakan atau diceritakan atau disebut dalam sebuah cerita. Dalam cerita Timun Emas, pasti Timun Emas itu sering muncul. Misal dalam paragraf pertama, Timun Emas adalah gadis yang masih belia. Ia tinggal bersama ibu dan bapaknya di sebuah hutan. Nah, masuk ke paragraf kedua. Suatu hari Timun Emas diminta ibunya untuk pergi ke sungai untuk mencari air. Nah, di situ kan Timun Emas itu dimunculkan beberapa kali dalam cerita atau bahkan sering dalam sebuah cerita Timun Emas itu dimunculkan, artinya dia sebagai tokoh utama.
Nah, yang selanjutnya adalah tokoh tambahan. Tokoh tambahan ini adalah tokoh yang mendampingi atau tokoh yang selain dari si tokoh utama. Dalam cerita Timun Mas itu kan ada juga cerita tentang Buto Ijo, ada juga tentang ayah dan ibunya yang telah disebutkan. Itu merupakan tokoh utama. Nah, yang ketiga adalah alur atau plot. Plot juga disebut dengan istilah alur cerita atau jalan cerita. Alur dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Tahap perkenalan atau tahap awal adalah berisi sejumlah informasi penting yang berkaitan dengan berbagai hal yang akan dikisahkan pada tahap berikutnya. Nah, di tahap awal ini, biasanya penulis menceritakan dulu bagaimana sih cerita awalnya dari cerita yang akan diceritakan lagi, atau tentang permulaan dari sebuah cerita atau teks narasi. Di tahap perkenalan inilah dikenalkan tokoh-tokohnya, asal tokohnya, di mana latarnya, asal mula ceritanya itu bagaimana. Nah, masuk yang kedua adalah tahap tengah atau tahap pertikaian. Dalam tahap ini menampilkan pertentangan dan atau konflik yang sudah mulai dimunculkan pada tahap sebelumnya menjadi semakin meningkat, semakin menegangkan. Pada tahap tengah ini, si penulis itu mencoba untuk menarik perhatian pembaca dengan memunculkan konflik-konflik di dalam ceritanya. Selanjutnya yang terakhir adalah tahap akhir atau tahap pelarayan. Menampilkan adegan tertentu sebagai akibat klimaks. Artinya setelah ada konflik yang telah ditampilkan si penulis, pastinya pembaca juga merasa tertarik. Gimana sih akhirnya nih, sad ending atau happy ending? Nah, dimunculkanlah pada tahap akhir ini bagaimana akhirnya cerita atau konflik yang diceritakan oleh si penulis. Yang keempat adalah latar atau setting, merujuk pada pengertian tempat dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Latar dibedakan lagi ke dalam 3 unsur pokok, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat menunjuk pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi atau teks narasi. Maksudnya latar tempat ini atau latar yang biasa kita temukan di bumi ini. Misal latar tempat ya, hutan, sungai, depan rumah, di ruang tamu, di tempat tempat-tempat bersejarah. Nah, yang kedua adalah latar waktu berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi atau teks narasi. Contoh latar waktu adalah pada pagi hari, keesokan harinya, siang tadi, sore tadi, malam tadi, nah dan yang lain-lain. Yang terakhir adalah latar sosial, menunjuk pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Maksudnya di sini gimana latar atau suasana yang terjadi, mengharukankah, menyedihkankah, membahagiakankah? Nah, kita masuk ke yang kelima, yaitu sudut pandang atau point of view. Sudut pandang adalah bentuk persona yang dipergunakan di samping mempengaruhi perkembangan cerita dan masalah yang diceritakan, juga kebebasan dan keterbatasan ketajaman, ketelitian, dan keobjektifan terhadap hal-hal yang diceritakan. Dilihat secara umum, sudut pandang digolongkan menjadi 2,
yaitu sudut pandang orang ketiga dan orang pertama. Yang pertama itu adalah sudut pandang orang ketiga. Artinya di sini menggunakan penyebutan tokoh dengan kata dia, ia, mereka, atau nama tokoh. Nah, sudut pandang orang pertama yaitu menggunakan penyebutan tokoh dengan kata aku. Maksudnya sudut pandang orang ketiga itu, si penulis itu menceritakan tentang cerita orang lain atau cerita yang ia kembangkan dari sebuah tokoh atau objek. Namun di sudut pandang orang pertama itu artinya si penulis membuat atau menciptakan sebuah cerita yang ceritanya itu adalah seolah-olah tokohnya itu adalah dirinya sendiri atau si penulis tersebut. Makanya dia menggunakan kata aku. Yang keenam adalah gaya dan nada. Gaya bahasa adalah cara pengungkapan yang khas bagi seseorang pengarang. Gaya meliputi penggunaan diksi atau pilihan kata, imagery atau citraan, dan sintaksis atau pilihan pola kalimat. Nada berhubungan dengan pilihan gaya untuk mengekspresikan suatu sikap. Gaya bahasa ini adalah maksudnya si penulis ini berusaha menciptakan sebuah kata atau si penulis ini memilih kata-kata yang lebih yang jarang mungkin ditemui oleh pembaca di cerita lain. Nah, dia mencoba untuk sekaligus menambah kosakata si pembaca. Selanjutnya adalah judul. Judul adalah hal pertama yang paling mudah dikenal oleh pembaca karena sampai saat ini semua karya tidak ada yang tidak memiliki judul. Judul seringkali mengacu pada tokoh, latar, tema, maupun kombinasi dari beberapa unsur tersebut. Kalau judul ini kalian sudah tahu ya. Pasti sebuah cerita itu memiliki judul. Kalau cerita nggak punya judul, rasanya aneh. Nah, biasanya judul ini pun bisa berupa nama. Tadi contoh tentang Timun Mas. Di situ kan diambil judulnya adalah dia mengacu kepada tokoh Timun Mas. Nah, tokohnya itu adalah si Timun Mas. Diangkat si penulis menjadi judul. Oke. Selesai untuk unsur-unsur pembangun cerita, imajinasi, atau teks narasi. Yang selanjutnya adalah menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita imajinasi. Langkah-langkah untuk menceritakan kembali teks narasi adalah yang pertama, membaca atau mendengarkan cerita imajinasi tersebut dengan saksama. Yang kedua, mencatat hal-hal penting sesuai dengan urutan atau kronologi cerita. Yang ketiga, mengembangkan hal-hal penting tersebut menjadi sebuah narasi dengan kalimat sendiri baik secara lisan maupun tulisan. Baiklah, sekian materi kita untuk hari ini. Ibu harap kalian bisa mengulang materinya kembali dan memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Kalian bisa juga memahami materi yang ada di buku dan sesuaikan dengan materi yang Ibu sampaikan di video. Selanjutnya adalah tugas kalian. Yang pertama, mencatat kembali atau meringkas kembali materi yang sudah disampaikan dalam video dan dipindahkan di buku catatan. Nah, yang kedua ini adalah tugasnya di buku tugas dibuat ya, Nak. Tugasnya adalah bacalah teks pada buku di halaman 38. Judul teks narasinya adalah Jack dan Pohon Kacang. Setelah kalian baca teks tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, siapakah tokoh-tokoh dalam cerita tersebut? Yang kedua, siapakah yang menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut? Yang ketiga, latar apa saja yang tampak dalam cerita tersebut? Yang terakhir adalah sudut pandang apa yang digunakan oleh pengarang dalam cerita tersebut. Oke, Ibu tunggu tugasnya sampai jam 5. Kalau ada halangan
atau ada kendala, kalian bisa hubungi ibu. Baiklah, sekian untuk pertemuan kali ini. Ibu ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.